Pemirsa, maraknya pemberitaan gelombang PHK memicu rasa keprihatinan. Ada ribuan buruh Sritex yang terkena PHK menjelang datangnya hari raya. Ribuan buruh lainnya di berbagai daerah juga mengalami pemutusan hubungan kerja. Lantas mengapa fenomena PHK masih terus merajalela dan apa yang diharapkan para pekerja dan pelaku usaha untuk menghadapi kondisi ini? Dan saat ini kami akan membahasnya bersama dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Bapak Said Iqbal, dan juga Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jamsos DPP Apindo Jakarta, Bapak Nurjaman. Selamat pagi Bapak-Bapak. Oke. Terkait dengan fenomena PHK massal, salam sehat Pak. Terkait dengan fenomena PHK massal yang terjadi di awal tahun 2025, saya mau bertanya kepada Pak Said Iqbal terlebih dahulu Pak. Bagaimana data dari KSPI Pak saat ini, apakah di awal tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Pak? Pak Said Iqbal, maaf, bisa di-unmute? Silakan. Bisa kedengaran? Oke, sudah terdengar. Silakan Terima Pak. kasih. Terima kasih. KSPI dan Partai Buruh itu mendirikan Posko Orange namanya untuk mendata maupun non A yang terbuka dalam sepanjang tahun 2025. Dari Januari sampai Maret. Dan hak-haknya didapatkan atau tidak. Dalam kurun waktu Januari sampai Februari, artinya 2 bulan ya, di awal tahun 2023, kami catat 60.000 PHK, bukan lagi badai, itu udah angin ribut ya. Dan sektor yang PHK ini pun di perusahaan yang mencatat tidak hanya sektor tekstil, artinya tidak sektor berintensif atau alas kaki dan kerja, tapi juga sektor yang capital intensive dan modal. Padat karya penyebabnya adalah karena di industri biasanya Permendak nomor 8 tahun 23 menyebabkan impor banjir, belum lagi barang ilegal masuk memukul industri dalam negeri. Sini punya pabrik, punya karyawan, tapi kalah bersaing dengan adanya impor tersebut dalam harga yang pada konsumen. Nah, di capital it memang lebih pada revisi seperti tadi disebut Sanken ataupun Yamaha Musik, itu lebih pada di prinsipalnya nih Jepang itu memvokasi produknya ke Cina dan sebagian kembali ke daerah asal. Nah, juga termasuk korban dan tindak nomor 8 2003 dan membantunya impor membuat produk yang dijual di dalam pasar domestik terpukul. Nah, oleh karena ini pemerintah nggak bisa main-main. Fakta yang kami temukan akan setelah barang PHK akan menerjang lagi, yaitu di sektor tekstil, garmen sepatu, sektor elektronik, bahkan sektor otomotif, tapi khusus truk. Sudah ketemu pengusaha presiden direkturnya. Mereka kan mendirikan dan truk dari Cina. Dan dalam truk langsung dia nggak punya pabrik, dia pukul murah terus pertambangan. Baik. Nah kan dari luar negeri India tadi pemerintah ini Menaker dan Menteri Perindustrian, tentu aku ada Menko Perekonomian harus mengambil langkah-langkah. Jangan hanya Bapak Prabowo ini dijelaskan tentang sektor keuangan investasinya, tapi sektor real sedang terpukul, terutama yang punya Indonesia dan PHK di mana-mana. Demikian. Baik, kita akan bertanya pada Pak Nurjaman. Pak, apa yang sebetulnya terjadi pada dunia usaha? Apakah benar yang dikatakan Pak Said Iqbal terkait adanya PHK tidak hanya terjadi pada padat karya saja, tapi padat modal juga terjadi pada sektor apa? Kalau dari Apindo Himpun yang paling parah?
Oke, terima kasih. Selamat pagi, Bang Iqbal. Salam Pagi. sehat, salam berpuasa. Gini, bahwa judul ini bagus, bahwa PHK ini tidak hanya menghantui para pekerja di tahun 2025 ini, bahwa PHK juga sangat menghantui bagi dunia usaha. Karena melakukan PHK atau efisiensi di perusahaan pun juga ini bukan barang mudah. Tidak semudah membalikan telapak tangan karena ada resiko-resiko yang timbul karena PHK tersebut. Nah, saya mengamini apa yang disampaikan tadi Bang Iqbal itu adalah benar. Kenapa ini terjadi? Karena daya beli masyarakat berkurang. Diakibatkan karena apa? Karena kebijakan-kebijakan pemerintah ini yang tidak begitu menyentuh kepada sektor-sektor yang ada di kita. Mestinya kebijakan-kebijakan itu yang dikeluarkan oleh pemerintah harus menyentuh kepada produk-produk yang dihasilkan oleh produksi dalam negeri kita. Jangan sampai dihantam dengan badai-badai impor. Mestinya kita harus ekspor, itu yang lebih bagus. Nah, bahwa PHK ini terjadi bukan hanya di sektor padat karya, bahkan ke depan pasti di sektor-sektor lain juga akan terkena, baik itu di sektor padat karya terutama dan di sektor padat modal ke depan. Di sektor jasa juga akan terkena dampak-dampak hal tersebut. Nah, ini yang segera diantisipasi oleh kita semua. Tidak mungkin dunia usaha mengantisipasi untuk mengurangi atau untuk menahan lajunya PHK, tapi ini harus ditopang oleh seluruh stakeholder, baik pemerintah, teman-teman Bang Iqbal dan lain sebagainya, dan juga kami dunia usaha. Itu harus segera bagaimana kita bergandengan tangan untuk mengantisipasi badai ke depan ini. Jangan sampai begini, bahwa dunia usaha dijadikan kambing hitam melakukan PHK, ya. Dan sekarang bukan muncul lagi dari teman-teman pekerja, udah tidak muncul lagi. Sekarang yang muncul dari teman-teman birokrat menyampaikan bahwa ini adalah alasan-alasan pengusaha melakukan PHK di saat Idul Fitri. Tidak. Bahwa kami melakukan PHK itu bukan karena alasan-alasan tertentu, bukan karena menghadapi Idul Fitri lalu ada PHK. Karena PHK ini terjadi diakibatkan oleh hal-hal yang sangat sangat krusial sebenarnya terjadi, harus dilakukan hal tersebut. Nah, kenapa? Pada intinya adalah karena daya beli masyarakatnya berkurang. Nah, daya beli masyarakat berkurang itu karena apa? Sekarang untuk barang-barang industri kita, bahan baku kita udah kebanyakan impor juga, harganya udah selangit. Mana mungkin kami tidak bisa melakukan atau tidak bisa merubah jadi harga pokok penjualannya. Karena harga pokok penjualan itu naik, maka daya beli masyarakat berkurang. Ini ada apa sebenarnya? Nah, ini yang harus kita galang bersama, kita kelola bersama, mencari solusi seperti apa ke depan kita agar ini tidak terjadi badai PHK yang berkelanjutan. Yang dikhawatirkan oleh teman-teman pekerja adalah sama seperti yang dikhawatirkan oleh teman-teman pengusaha juga. Kami tidak mungkin melakukan PHK tanpa alasan, karena biaya yang ditimbulkan oleh dunia usaha itu sangat besar sekali. Resiko yang apabila perusahaan melakukan PHK itu suatu luar biasa. Baik, Pak Nurjaman. Teman-teman pekerja hanya kehilangan pekerjaan, tapi pengusaha akan kehilangan segala macamnya. Gitu kira-kira. Selanjutnya kita akan mendiskusikan bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap dunia usaha dan juga pekerja ke depannya melihat dengan adanya badai PHK di awal tahun 2025. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kami kembali mengajak Anda untuk berdialog terkait dengan gelombang PHK massal yang terjadi di awal tahun 2025. Pada saat ini kita masih bergabung dengan Bapak Said Iqbal dan juga Bapak Nurjaman. Saya akan bertanya kepada Pak Iqbal. Pak, tadi Bapak sempat menyampaikan kondisi ekonomi, kemudian beberapa kebijakan dari pemerintah. Apakah hal seperti ini sudah dibicarakan dengan pemerintah? Bagaimana menurut pekerja, apakah pemerintah sudah berpihak pada pekerja? Pemerintah khususnya Menteri Tenaga Kerja nggak berbuat apa-apa. Bahkan saya yakin data yang dimiliki oleh KSPI dan Partai Buruh ini yang 60.000 buruh ter-PHK dalam 2 bulan, mereka nggak punya. Seharusnya mereka membentuk Satgas PHK dan jangan fokus Sritek saja. Tentang Sritek ada PHK, benar. Tapi ini kan bukan negara Sritek, Menaker bukan untuk Sritek.
Bahkan dalam posko yang kami dirikan di depan pabrik Sritek, terbukti kok itu semua janji manis. Mereka bilang buru-buru yang melapor ya, ada 30 orang loh buruh melapor ke posko pengaduan KSPI dan Partai Buruh yang mengatakan pesangon nggak jelas, mereka nggak tahu berapa nilai pesangon. Maka saya bilang nih, PHK ilegal atau tidak sah, dan THR nggak akan diberikan sebelum Lebaran. Itu janji manis Menaker. Itu paling gampang saja. Yang sekarang banyak dibicarakan tentang PHK di Sritek. Apalagi badai PHK yang saya sebut 60.000. Tadi disebut Dambi Internasional. Ada lagi di Garut. Ada lagi yang lebih besar, Tunas Karya Budi di Pasuruan, Nganjuk, Madiun. Mereka mendirikan tenda biru loh di Dambi. Apakah Menaker pernah ke Dambi Internasional? Pernah ke Tunas Karya Budi? Pernah ke KFC yang juga melakukan PHK? Pernah ke Sanken? Enggak pernah. Jadi peran pemerintah sangat minim. Negara tidak hadir ketika buruh, uang pesangonnya hanya janji manis. Termasuk Sritek. Ini laporan ya. Benar-benar kami terima. Nah, kalau kita lihat daripada penyebab PHK, 3 besar. Untuk 2025 dalam 2 bulan. 1 pilot. Dari 50 perusahaan yang kami catat, 17 diantaranya pilot. Nah, kalau pilot berarti kan persoalan pasar dan regulasi. Berarti pemerintah nggak hadir kan? 17 pilot loh. Dari 60.000 buruh yang ter-PHK itu 17 perusahaan dari 50 perusahaan, itu kira-kira sekitar 35.000 adalah yang dipilot. Sadar nggak pemerintah dalam hal Menaker dan Menteri Perindustrian bahwa mereka nggak berbuat apa-apa? Hanya konferensi pers, Tunas Karya, Dambi Internasional, Sanken, Yamaha Musik, KFC, Sri, dan beberapa perusahaan lain. Yang kedua penyebab pilot adalah tentang efisiensi. Nah, kalau efisiensi itu disebut oleh Pak Nurjaman, betul, daya beli. Karena daya beli menurun, produksi pasti menurun. Kalau konsumsi menurun, daya beli, purchasing powernya dan konsumsi menurun, produksi juga menurun, dikurangin karyawannya. Kasus Yamaha Musik ini di piano, bukan gitar. Permintaan piano menurun, maka di PHK efisiensi. Penyebab ketiga yang sangat menentukan dalam catatan kami selain pilot dan efisiensi adalah tutup perusahaan. Nah, tutup perusahaan itu akibat regulasi. Ini yang dialami alas kaki atau labor intensif tadi. Contoh adalah di PT Dambi Internasional. Itu akibat regulasi Permendak nomor 8 tahun 2023 yang sampai sekarang nggak pernah dirubah. Aneh, ini Menteri Perdagangan. Ada apa? Udah tahu PHK mana-mana. Dikeluhkan oleh Asosiasi Pertekstil Indonesia, dikeluhkan oleh kawan-kawan Apindo, kok nggak dirubah-rubah? Mana menteri? Di mana negara? Nah, oleh karena itu kami minta dibentuk Satgas PHK. Cepat, please wake up. Cepat bangun sebelum industri sektor real. Awas, jangan terlena di sektor keuangan. Sektor keuangan dia tidak menyerap tenaga kerja besar. Dia tidak ada pabrik-pabrik. Nah, kalau sektor real ada pabrik dan tenaga besar, maka perkiraan Partai Buruh dan KSPI litbangnya kami kalkulasi sampai dengan Juni akan tembus di 150.000 buruh akan ter-PHK. Kalau itu pertanyaannya, di mana pemerintah? Jangan janji manis, bayar pesangon dan THR. Wong Sritek aja nggak dibayar THR dan pesangon dengan Lebaran nanti. Tidak sah dan ilegal. Demikian. Baik, saya mau bertanya pada Pak Nurjaman. Tadi Pak Iqbal menyampaikan ada kondisi pasar dan regulasi serta adanya efisiensi sehingga ada permintaan untuk Satgas PHK. Apakah dari Apindo sudah menyampaikan kepada pemerintah untuk memperhatikan terkait hal tersebut dan kebijakan serta insentif apa saja yang dibutuhkan dunia usaha, Pak? Sejak awal dunia usaha dalamnya Apindo telah menyampaikan hal-hal yang lebih positif bagaimana ke depan harus dilakukan. Di awal tadi disampaikan bahwa penyelesaian ini tidak mungkin diselesaikan oleh Apindo saja, tapi ini harus diselesaikan oleh semua stakeholder termasuk teman-teman Bang Iqbal, teman-teman pekerja, dan paling tidak adalah pemerintah. Bagaimana membuat regulasi untuk mempertahankan
Jadi tidak ada hanya show untuk bagaimana mensiasati ini PHK, ini pembayaran dan sebagainya. Bukan hanya pembayarannya, bagaimana pembayaran pesangon, bagaimana THR, tapi bagaimana mempertahankan kelangsungan usaha. Ini yang dipentingkan regulasi oleh pemerintah. Memang tentukan dalam Undang-Undang 13 juga bahwa pemerintah, pengusaha, saat bekerja menghindari terjadi PHK. Kalau hanya instruksi menghindari, tapi tidak ada mitigasi lain, itu tidak bisa terjadi. Tidak mungkin perusahaan itu akan melakukan usaha terus-menerus, tapi sepanjang ini rugi atau menurun. Nah, kita sudah mengetahui bahwa saat ini diketahui bersama ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Artinya dunia usaha sedang tidak baik. Kalau dunia usaha sedang tidak baik, maka ekonomi kita juga hancur lebur. Kenapa? Penopang tertinggi pertumbuhan ekonomi adalah dunia usaha. Kalau dunia usaha ini gagal atau turbulensi lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan oleh Pak Prabowo 8%, saya khawatir tercapai. Oleh karena itu, untuk menjaga, saya apresiasi harapan pertumbuhan ekonomi 8%, tapi bagaimana kita melanggengkan usaha, membuat satu perusahaan ini ada kelangsungan usaha sehingga ada kelangsungan bekerja. Ini yang harus kita benahi bersama. Terkait efisiensi itu terjadi. Kenapa kami efisiensi di bidang SDM, di sumber daya manusia, itu yang paling akhir kami lakukan. Setelah kami melakukan efisiensi di hal-hal yang lain, yang sifatnya variable cost itu kami sudah hindari, ya. Tapi kami tidak mungkin bisa menghindari yang fixed cost-nya. Di efisiensi kami sebelum kepada SDM kami variable dulu yang dihindari. Tapi variabel sudah dihindari, sudah dilakukan, tapi di SDM tetap harus kita lakukan. Kenapa? Tadi disampaikan Bang Iqbal, karena daya beli masyarakat berkurang. Akibat apa? Akibat lemahnya atau akibat menurunnya daya beli masyarakat, sehingga tidak mungkin kami memproduksi terus-menerus tanpa ada penyerapan hasil produk tersebut. Itu kira-kira. Terakhir, karena waktu kita terbatas, saya mau ke Pak Iqbal. Pak, apakah melihat dengan adanya gelombang PHK di awal tahun 2025 ini bisa dikatakan menjadi alarm tumbangnya industri padat karya nasional? Betul sekali, sektor real khususnya ya di padat karya, dan nanti akan dihantam sektor elektronik nih. Ya, sektor elektronik juga akan terhantam, dan itu alarmnya mereka relokasi kalau perusahaan asing. Kalau perusahaan domestik sama seperti sektor tekstil, menurunnya daya beli, mereka kan raw materialnya, bahan bakunya kan pakai dolar belinya karena impor, tapi jualnya kan rupiah. Kita tahu mata uang Indonesia juga tidak sedang baik-baik saja. Oleh karena itu kami meminta sebelum ini benar-benar tumbang habis, ya, kalau udah itu kehilangan kesempatan loh. No chance, ya, tidak mungkin the second chance, nggak mungkin ada dua kali kesempatan dalam membangun industri itu. Oleh karena itu segera dibenahi sektor real oleh Menaker, Menteri Perindustrian dan Menko Perekonomian, dan jangan omon-omon, jangan janji-janji manis. Dan ini bukan hanya Sritek, ini tentang Indonesia. Ada 60.000 loh, bahkan dugaan kami di ke depan yang dikatakan tadi tumbang sampai bulan Juni 150.000. 150.000 ini hampir kasus waktu kita hampir COVID. Tapi di sektor formal, ya. Kalau COVID kan lebih banyak di informalnya yang hancur. Dan mungkin Bang Iqbal, ya, bukan hanya tadi sampean menyampaikan harus ada posko PHK. Yang saya harapkan bukan hanya posko PHK, tapi membuat posko bagaimana penyelamatan bangsa dan penyelamatan dunia usaha. Itu yang paling penting. Karena PHK akan terjadi, PHK nggak bakal terjadi kalau perusahaannya aman. Nah, yang dibentuk ini oleh sebenarnya yang paling penting adalah membuat bagaimana posko penyelamatan. Jangka pendeknya posko penyelamatan, begitu. Penyelamatan, bagaimana penyelamatan dunia usaha ini? Karena tadi sampaikan bahwa dunia usaha ini adalah penopang ekonomi tertinggi di negeri ini. Kalau ingat waktu COVID kita 2 tahun kita kan collab,
perusahaan tidak aktivitas, maka terjadi apa? Pertumbuhan ekonomi kita minus. Kenapa ya? Karena nggak ada aktivitas dunia usaha. Artinya tidak bisa dihindari dunia usaha ini, tidak bisa diabaikan begitu saja kelangsungan usaha ini. Ini yang paling penting. Nah, hal ini ditentukan oleh kita semua. Tidak mungkin Pak Iqbal sendiri, tidak mungkin kami sendiri, tapi ini harus ada keterlibatan semua stakeholder, pemerintah terutama dalam buat regulasinya harus benar-benar berpihak bagaimana kelangsungan usaha. Kalau ada kelangsungan usaha, saya yakin kelangsungan bekerja juga jalan. Itu Baik, kita akan lihat ke depannya apakah akan ada kolaborasi antara stakeholder dan juga terutama dari pemerintah terkait dengan regulasi agar gelombang PHK massal tidak terus terjadi. Dan itu harus. Baik, terima kasih Pak Nurjaman selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jamsos Apindo Jakarta dan juga Pak Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa. Selamat pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.